Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Geng Cinema. Gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Amin. Kali ini saya akan membahas film animasi Adit Sopo Jarwo part 2-nya nih. Dan buat yang belum nonton video part 1-nya, link saya taruh di deskripsi ya. Kali ini kita akan ceritakan perjalanan Adit, Sopo, dan Jarwo dari Brebes hingga sampai ke Jogja dan bertemu dengan orang tuanya. Penasaran? Oke, dan gak usah pakai basa-basi lagi. Mari kita tonton alur cerita film animasi Adit, Sopo, Jarwo. Alhamdulillah Jarwo masih selamat, tetapi sang sopir menolak dan tidak ingin memberi tumpangan kepada Jarwo. Tetapi dengan cerewetnya Jarwo memaksa sopir itu agar menurut. Dan dengan terpaksa akhirnya Jarwo pun dibolehkan menumpang. Jarwo duduk di kursi, tetapi Adit dan Sopo di belakang. Ternyata sudah ada seekor sapi di bak truk itu. Adit dan Sopo sangat panik, takut jika mereka terkena tendangan sapi tersebut. Tetapi Adit berusaha tenang. Kemudian Adit dan Sopo bekerja sama untuk menghindar dari tubuh besar sapi tersebut. Sampai di Kabupaten Pemalang, truk berhenti karena ada razia. Jarwo yang tidak ingin ditangkap karena sudah menumpang dengan paksa di truk itu bergegas turun. Kemudian mengajak Adit dan Sopo untuk lari. Polisi yang mengetahui hal ini langsung buru-buru mengejar mereka bertiga, hingga polisi kehilangan jejak karena mereka bersembunyi di balik pohon. Capek berlari terus, Jarwo menyuruh Adit dan Sopo untuk naik sepeda saja. Jarwo tidak peduli sepeda itu milik siapa, yang penting mereka lolos dari kejaran polisi tadi. Akibat jalanan yang curam, Jarwo pun tidak dapat mengendalikan sepeda itu. Dan akhirnya mereka bertiga jatuh hingga tersangkut di atas pohon. Mereka berusaha naik dan ternyata setelah itu mereka singgah di tepi sungai sebentar untuk mencuci muka. Kemudian di saat mereka melanjutkan perjalanan, Adit melihat sebuah bis dan langsung memberitahu Jarwo. Melihat tulisan yang berada pada bis itu bahwa bis itu menuju Jogja, Jarwo segera mengajak Adit dan Sopo untuk naik. Jarwo memohon ke konduktor bis itu untuk menumpang ke Jogja. Anehnya, kenapa banyak anak-anak di bis itu ya? Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai. Dan tiba-tiba Adit merasa kedinginan beserta terserang flu. Tak lama kemudian Jarwo dan Sopo juga merasa kedinginan. Dan ternyata nih geng, bis itu bukan di Jogja, tetapi malah berada di Dieng. Kemudian mereka bertiga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Jarwo pun mulai mengeluh kepada Tuhan. Mungkin karena dosa yang telah dia lakukan, perjalanan menuju ke Jogja saja dibuat sangat sulit. Kemudian Adit dan Sopo menghampirinya. Jarwo marah karena tiba-tiba Sopo menyalahkannya dan berkata, jika bukan karena niat jahat Jarwo, mereka sudah sampai di Jogja dari kemarin. Adit yang takut dengan pertengkaran mereka berdua sontak lari. Dia berlari sambil menangis dan memanggil ayah dan bundanya. Karena dalam keadaan lemas, Adit pun tersesat. Dan malangnya, Adit terjatuh ke sebuah lubang yang cukup dalam. Adit mencoba naik berulang kali, tetapi tidak bisa. Dia pun juga berteriak, tetapi suaranya yang kecil itu akan sulit untuk didengar orang. Kemudian Sopo dan Jarwo sadar jika Adit menghilang. Merasa punya tanggung jawab, Sopo dan Jarwo bekerja sama untuk mencari Adit. Untungnya mereka berdua segera menyadari jika Adit terjatuh ke lubang tersebut. Dan dengan sebilah bambu, Sopo dan Jarwo bekerja sama untuk menarik Adit keluar dari lubang itu. Setelah berhasil, Jarwo mulai terbuka kepada Adit dan Sopo. Kemudian mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Bunda Adit terus menangis karena khawatir dengan kondisi putranya, hingga dia harus melahirkan di usia kandungan yang masih 7 bulan. Sedangkan Adit semakin parah sakitnya. Jarwo dan Sopo berusaha menguatkan Adit, tetapi dia gagal, dan Adit harus segera mendapatkan pertolongan dokter.
Di saat perjalanan menuju ke rumah sakit, segerombolan pengendara motor datang dan Jarwo kira dia akan dibuat susah lagi, tapi ternyata tidak. Salah satu dari mereka adalah orang yang ditolong Sopo dan Adit di video part 1 kemarin. Kemudian dia menawarkan diri untuk mengantarkan mereka bertiga ke Jogja. Kemudian dengan sangat senang mereka pun menerima tawaran tersebut. Dan setelah sampai di Jogja, kondisi Adit semakin parah dan pingsan. Para pengendara motor pun berputar arah menuju rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata ibunda Adit juga akan melahirkan di rumah sakit yang sama. Malam pun tiba, terlihat ayah Adit menuju tempat pengambilan obat bersama seorang temannya yang terus menawarinya pekerjaan. Sampai tiba-tiba dia mendengar seseorang menyebut nama Adit. Ayah langsung mengejar Sopo dan Jarwo, dan dia bertanya apa yang dimaksud adalah Adit anaknya. Jarwo dan Sopo sangat bersyukur karena sudah dipertemukan dengan ayah Adit. Kemudian Jarwo dan Sopo mengantarkan ayah Adit ke ruang UGD, tetapi Adit tidak ada. Ternyata Adit sudah keluar terlebih dahulu dan tak sengaja masuk ke ruangan bayi. Adit melihat seorang bayi bernama Adelia. Ibunda Adit yang baru siuman setelah melahirkan keluar ruangan dan kaget ketika melihat Adit berada di hadapannya. Dia pun langsung memeluk Adit dan dia tidak bisa menahan tangis harunya karena Allah masih melindungi anaknya Adit. Jarwo dan Sopo ikut bahagia karena melihat keluarga kecil ini berkumpul lagi. Tak lama kemudian, ayah mulai jujur bahwa dia telah di PHK dari kantor tempatnya bekerja. Tapi bunda bisa mengerti, karena sebelum berangkat ke Jogja, bunda sudah mengetahuinya. Beberapa saat setelah itu, ayah lalu menyetujui tawaran kerja dari temannya. Dan tak diduga, ternyata tugas pertamanya ke Jepang. Dan dari situlah Adit dengan bangganya bisa menceritakan kisah-kisah menakjubkannya kepada teman-temannya di depan kelas. Dan film pun selesai. Gimana? Cukup keren bukan film animasi yang satu ini? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dan wassalamualaikum.